Halo semuanya, balik lagi ke video tutorial Git-nya. Oke, kita melanjutkan topik kita sebelumnya mengenai Git ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Git commit ya. Kita sudah belajar commit, lalu juga rollback version. Itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ini sekarang kita akan bahas yang namanya branches. Jadi branch ini adalah bisa disebut percabangan. Ilustrasinya akan seperti ini. Nah, ini kalau yang sebelumnya, dia kan ada working directory, staging, lalu ada checkpoint. Ini yang sebelumnya kita sudah pelajari, itu ada git add, git commit, lalu juga git checkout, lalu reset. Oke, nah yang akan kita pelajari sekarang itu adalah namanya branch. Oke, ini di dalam checkpoint ya, atau git history-nya, ini sebenarnya itu ada namanya branch atau percabangan. Kalau kita buat commit di awal, itu biasanya branch-nya disebut master. Tapi ini tergantung dari settingan Git kalian di awal. Ini bisa jadi main, bisa jadi master, bisa jadi development, bisa jadi staging. Ini bebas saja namanya. Ini bisa diubah, tapi biasanya kita menggunakan master di sini. Nah, biasanya yang terjadi di dalam checkpoint, ini dia bentuknya akan seperti ini. Itu ada, ya, dia bentuknya akan seperti ini. Yaitu ada commit kita pertama, lalu kita buat commit selanjutnya, jadi ada version-versinya ya. Dan nanti misalkan kalau kalian mau check out sebelumnya, kalian akan mundur ke versi sebelumnya. Namun kalau di branch ini, dia membuat percabangan seperti ini. Oke, jadi dia akan membuat cabang baru dari version kalian yang ini atau checkout point kalian yang ini. Oke, dia membuat branch baru di bawah ini. Ini mungkin bisa dibilang seperti kalian punya alternatif desain yang kalian pikir ini akan menarik jika diterapkan di website kalian, tapi kalian tidak yakin apakah akan diterima atau tidak oleh tim kalian. Jadi kalian akan buat branch di sini, lalu nanti kalian presentasi ke tim kalian. Oke, ini branch yang diterima, bisa diterima oleh mereka. Baru bisa dibuat yang namanya merge atau penggabungan. Jadi dari branch yang dibuat ini bisa di merge, kita gabungkan lagi ke branch utamanya, yaitu branch master. Jadi di sini kita bisa buat lebih dari satu branch, jadi bisa banyak. Dan kalian bisanya kalau mau buat branch, kalian bisa pilih kalian mau dari checkpoint yang mana. Ini adalah ilustrasi sederhananya seperti ini untuk branch atau percabangan ya. Kita akan lanjut ke prakteknya. Oke, di sini adalah yang sebelumnya sudah kita buat di sini. Di sini sebelumnya kita rollback ya. Dari yang tadinya ada stylenya dan ada paragrafnya. Di sini kita rollback, balik, paragrafnya hilang, dan juga stylesnya hilang. Oke, kalau kalian lihat di sini, ini dia sudah bukan master lagi. Biasanya kalau kita masuk di awal, itu branch-nya master, tapi kalau setiap kita melakukan checkout ke checkpoint yang sebelumnya, atau ke version yang sebelumnya, atau kita rollback, ini kan kita menggunakan command ini ya, git checkout, lalu hash dari version yang ingin kita checkout. Nah, dia kalau kita melakukan checkout, tanpa kita sadari, dia itu sebenarnya membuat branch temporary baru. Jadi kita tidak ada di branch-nya si master lagi. Oke, ini kita bisa pastikan di sini. Kita cek git spasi branch. Jadi kalau kalian nulisnya seperti ini saja, git spasi branch, dia akan menampilkan branch yang sedang aktif dan branch yang tersedia. Nah, di sini branch yang sedang aktif ada di head attach dan juga nomor hash-nya. Lalu branch yang tersedia, di sini ada brand master. Ini kalau kita balik ke brand master, itu caranya seperti ini. Git checkout master. Ini dia akan balik ke branch master. Oke, kalau kalian perhatikan di sini kodenya balik lagi ya.
dia muncul lagi kode paragrafnya dan juga muncul lagi kode CSS-nya atau stylingnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian cek di lognya, di log si branch master ini, kalau kalian perhatikan di sini masih ada log untuk yang add stylingnya. Oke, jadi dia tidak menghapus history yang sebelumnya, jadi masih disimpan. Oke, nah terus kalau kita cek lagi branch yang sebelumnya, dia akan hilang. Karena ketika kita check out, seperti tadi, kita cek lagi, misalkan kita check out ke sini ya, index.html, ini tandanya si stylenya akan hilang. Kalau kita check out lagi, ini perhatikan, sekarang kita ada di master. Kita check out ke version yang ini. Sekarang dia berubah branch-nya ke sini. Kalau kalian cek di git branch, sekarang dia ada di sini. Oke, kita akan balik lagi aja ke master. Oke, kita clear. Oke, nah di sini, oke, sekarang kita akan buat branch baru. Caranya seperti ini, seperti tadi git branch. Tapi sekarang kita tambahkan ada namanya. Kita buat namanya branch 01. Ini nama branch-nya bebas ya. Kalau sudah seperti ini, kalau kita cek di git branch, sekarang sudah ada branch 01. Oke. Kalau kita pindah, oke, sekarang kalian perhatikan di sini, ini sudah berpindah ke branch 01. Kalau kalian cek di statusnya, di lognya, ini sama persis dengan log si master pada saat kalian membuat branch-nya. Oke. Sekarang kita ngoding, kita ubah sedikit settingannya. Ya, di sini gue sudah melakukan beberapa perubahan dari struktur HTML-nya. Di sini gue tambahin ada H2, lalu ada image-nya, lalu ada paragrafnya di bawah seperti ini. Lalu dari stylingnya juga gue ubah sedikit, yaitu ada background-nya. Di sini gue tambahin width-nya, lalu gue tambahin margin ya. Di sini kalau kalian cek di statusnya, seharusnya ada perubahan di index dan stylenya. Oke, ada ya, modified. Oke, kita add aja semuanya. Nah, ini perhatikan. Sekarang gue akan add perubahan yang terjadi ke branch 01. Oke, kalau gue clear, commit perubahannya. Di commit, lalu kita log. Kalian di sini bisa lihat ada lognya. Sekarang kita pindah ke master. Perhatikan di sini kodenya. Kalau kita pindah ke master, karena tadi kita buat commitnya di dalam branch 01, seharusnya ketika kita pindah ke master, dia kodenya akan kosong. Oops, sorry. Git check out, bukan git branch. Git check out master. Oke, langsung berubah ya. Ini kodenya yang tadi paragraf kedua dan juga gambar-gambarnya dia sudah hilang, lalu stylingnya juga balik lagi ke si master. Oke.
Kalau kalian cek di lognya, kita clear dulu supaya tidak error. Oke, kalau kalian cek di lognya, dia hanya sampai sini, heading style for background color. Ini tidak ada lagi ya log si yang tadi, yang add new article. Oke, ini caranya gimana? Supaya perubahan yang gua buat di branch 1 bisa masuk ke dalam master. Nah, ini kita gunakan namanya merge atau penggabungan. Oke, cara pakainya git merge. Ini kita di master, kita akan merge ke branch yang kita inginkan. Oke, ini dari master kita merge ke branch 01. Ini kalau di enter, kalian lihat kodenya langsung berubah. Di sini CSS-nya atau stylingnya berubah. Lalu kode paragrafnya atau artikelnya dia balik lagi. Kalau kalian perhatikan, kita sekarang di master. Jadi ini untuk merge-nya berhasil ya. Seperti yang ada di ilustrasi ini merge, ini checkout 1, checkout 2, checkout 3, bla 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 bla. Lalu di sini dia akan membuat branch baru, branch baru, setelah branch-nya sesuai, dia merge lagi balik ke master. Oke, ini kalau misalkan ada teman kalian lagi yang buat branch baru, kalau misalkan disetujui sama yang lain, dia akan masuk lagi ke master. Jadi, kalau di production aplikasi yang sudah besar, biasanya master ini adalah branch yang suci ya. Jadi, branch yang disepakati bersama. Jadi, semua yang ada di master itu adalah perubahan-perubahan yang sudah dibuat oleh tim lain dan disepakati bersama untuk dimasukkan ke dalam master. Ya, mungkin seperti itu saja untuk tutorial branch dan merge-nya kali ini. Kita sampai jumpa di video tutorial Git yang lainnya. Terima kasih.